Apakah lo adalah orang yang suka bermimpi tinggi dan punya cita-cita yang menggebu-gebu, tapi lo ngerasa di situ-situ aja? Atau lo adalah orang yang bingung sama cita-cita lo sendiri? Pas banget. Video ini gua dedikasikan untuk lo semua yang ngerasain itu. Dan gua jamin, setelah lo nonton video ini sampai selesai, lo bakal jadi orang yang berbeda dan bisa menggapai apa yang lo mau dengan lebih mudah. Tonton video ini sampai selesai supaya lo dapat seluruh insight-nya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan lo. Jangan ngelamun dulu dan fokus supaya lo nggak misinformation sedikit pun, buat lo ngerti juga apa yang bakal gue jelasin. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus paham dulu nih, kenapa sih punya cita-cita itu penting banget? Simpelnya adalah, punya cita-cita atau impian itu adalah hal yang bisa bikin hidup kita jauh lebih berwarna. Bayangin lo hidup tanpa impian, cita-cita atau ambisi. Hidup lo pasti boring banget bro. Lo cuma makan, buang air, tidur, makan lagi, buang air lagi, tidur lagi, dan gitu-gitu aja terus. Bahkan yang gue sebutin tadi itu juga bagian dari ambisi ya, atau hasrat kebutuhan gitu ya. Artinya ada rasa keinginan untuk memenuhi itu. Dan kayaknya nggak ada deh di dunia ini manusia yang tanpa keinginan. Cuma perbedaannya adalah di takaran keinginannya tadi. Nah selain itu, bagi gua, punya cita-cita itu juga kayak kita punya GPS buat hidup kita. Hah? Gimana sih? Nah jadi gini, ketika kita punya tujuan yang jelas, kita tahu arah mana yang harus kita tuju. Dan ketika lo melenceng dikit aja dari tujuan yang lo mau capai, GPS itu akan ngasih tahu buat balik arah, jadi ke arah yang bener lagi, atau ngasih rute kedua, ketiga, atau keempat yang juga bisa mengantarkan lo ke tujuan yang lo mau capai. Semakin besar cita-citanya, semakin besar pula harusnya semangat kita buat mencapainya. Makanya, gak heran kalau orang-orang sukses di luar sana selalu punya cita-cita yang besar dan menyala-nyala di hatinya. Nah, cita-cita itu jadi bahan bakar semangat dia buat mencapai apa yang dia mau. Min, katanya mimpi itu jangan terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Min, katanya semakin tinggi harapan kita, semakin besar juga rasa kekecewaannya. Ya bener juga sih. Nah, makanya di segmen selanjutnya, gue bakal bahas itu semua. Gimana sih caranya bikin cita-cita atau impian yang bisa dicapai, biar lo nggak kecewa gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Sini deh, gue kasih tahu ya. Ini adalah trik jitu buat bikin cita-cita lo jadi mudah untuk dicapai, yaitu metode SMART ya. Apa sih SMART itu? Nah, SMART adalah singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, spesifik. Cita-cita lo itu harus jelas dan spesifik. Jangan cuma bilang, gua mau jadi sukses, tapi lo buat lebih spesifik lagi. Kayak, gua pengen punya perusahaan besar di bidang teknologi yang bisa membantu banyak orang. Jangan cuma bilang gua mau jadi orang kaya, tapi buat lebih spesifik lagi. Misalnya, gua mau punya pemasukan 10, 20, atau 30 juta per bulan. Dengan lo buat kayak gini, lo jadi tahu gambaran spesifiknya impian yang lo mau capai tadi, supaya lo juga bisa tahu langkah-langkah apa yang seharusnya lo lakukan untuk mencapai tujuan yang lo mau, kayak gitu. Yang kedua ada measurable atau terukur. Nah, cita-cita lo itu harus bisa diukur, biar lo tahu juga sejauh mana perkembangan yang udah lo capai. Misalnya, lo pengen punya toko online yang bisa ngasilin 100 juta per bulan. Dengan begini, lo bisa mengukur pencapaian yang lo mau, dan gak abu-abu gitu. Yang ketiga, itu ada achievable atau terjangkau. Cita-cita lo harus sesuai dengan potensi dan kemampuan lo. Gak masuk akal kalau lo bilang, gua mau jadi presiden. Nah, lebih bagus mulai dari hal yang terjangkau dulu, baru naikin levelnya sedikit demi sedikit. Nah, di sini lo harus sadar dulu ya sama kemampuan dan potensi lo, biar lo juga bisa buat cita-cita yang setidaknya realistis dulu gitu, step by step. Kalau lo pemula, jangan bilang gua mau nulis 1 buku novel selama 1 bulan ini. Lebih baik lo buat impian yang sekiranya sangat mungkin lo capai sebagai pemula. Misalnya, gua mau nulis 1 chapter novel
selama 1 bulan ini. Kalau kualitas diri lo itu dirasa udah meningkat, baru lo buat impian yang lebih besar lagi. Kayak gitu. Yang keempat, ada relevan. Cita-cita lo harus relevan sama nilai-nilai kehidupan yang lo pegang. Pastiin juga cita-cita lo sesuai sama yang lo mau dan lo suka. Jangan ambil cita-cita orang lain yang menurut pandangan masyarakat itu keren, padahal lo sendiri gak nyaman sama proses untuk ngejalanin dan menggapai cita-cita tadi, karena itu bukan passion lo gitu. Maka buatlah cita-cita lo sendiri. Dan yang terakhir itu ada time bound, berbatas waktu atau deadline ya. Nah, ini yang paling penting menurut gua. Cita-cita lo harus punya batas waktu. Misalnya, gua pengen punya rumah sendiri sebelum usia 30 tahun, atau gua pengen punya uang 50 juta pertama gua ketika umur gua 25 tahun. Dengan lo kasih jangka waktu atau deadline, otak dan tubuh lo bakal ngasih sinyal buat diri lo berjuang lebih keras lagi. Karena lo juga dikejar sama waktu gitu ya. Makanya lo ngeluarin kemampuan terbaik lo buat mencapai itu. Mungkin lo juga nggak asing kan sama istilah SKS ya, sistem kebut semalam. Atau lo juga sering dengar gitu, ketika lo ngerjain tugas pas mepet deadline, seketika otak lo tuh kayak Einstein gitu. Nah, kurang lebih fungsinya deadline di sini itu kayak gitu. Tapi ya pada kenyataannya menggapai impian itu gak semudah yang kita kira ya. Lo bakal nemuin masalah, tantangan, dan rintangan selama perjalanan mencapai impian lo. Tapi jangan khawatir, karena itulah gue buat video ini. Gue punya solusi untuk masalah yang mungkin lo hadapi. Pertama, masalah yang mungkin lo hadapi itu adalah kurangnya motivasi. Kadang-kadang dalam mencapai cita-cita yang lo mau, lo mungkin bosan sama kegiatan yang terus lo lakuin setiap harinya. Nah, di fase itu kita bisa kehilangan semangat dan motivasi untuk melanjutin cita-cita kita. Apa yang bisa kita lakuin supaya kita tetap melanjutin berjuang mencapai cita-cita kita? Salah satunya adalah cari sumber inspirasi dan dukungan dari orang-orang terdekat. Selain itu, lo juga bisa ingat-ingat lagi alasan lo mulai ini semua. Yang kedua yang mungkin lo hadapi yaitu takut gagal. Well, takut gagal itu manusiawi ya, tapi jangan biarin ketakutan itu menghambat langkah lo. Gagal itu lebih baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Dan selalu tanemin mindset bahwa ketika lo menghadapi kegagalan, itu adalah kesempatan buat lo belajar dan berkembang. Yang ketiga, masalah yang mungkin lo hadapi, kurangnya rencana. Kalau cita-cita lo cuma berhenti di mimpi dan angan-angan, itu percuma dan gak akan ada hasilnya bro. Kita juga sering dengar ya kalau mimpi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Maka buatlah rencana yang jelas dengan metode SMART tadi ya. Dan buatlah langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Misal, lo mau tamatin 1 buku dalam 1 bulan. Lo pecah lagi tuh bagian-bagian buku itu menjadi target per hari. Dengan lo ngelakuin itu, lo nggak akan ngerasa keberatan buat ngelakuin semuanya gitu. Yang terakhir, masalah yang mungkin lo hadapi yaitu ingin menyerah. Ada saatnya kita ngerasa pengen nyerah dan tinggalin cita-cita kita karena kita terus menghadapi rintangan dan kegagalan gitu. Nah, saat itu datang, bayangin kalau hidup lo itu adalah sebuah film dan lo adalah karakter utama dari film tersebut. Kalau sebuah film itu alurnya lurus aja, gak ada tantangan, pasti nggak seru banget kan bagi penonton. Beda lagi kalau suatu film di dalamnya banyak tantangan dan si karakter utama itu nggak pernah nyerah sampai dia mencapai impiannya. Pasti film kayak gitu menarik banget bagi para penonton. So, tetap fokus, konsisten, dan percayalah bahwa hasilnya nanti akan indah. Dan jangan lupa, buatlah para penonton terkesima dengan film lo. Jadi ingat ya, punya cita-cita itu penting banget, tapi lebih penting lagi adalah perencanaan dan actionnya. Bikin perencanaannya pakai metode SMART tadi ya, biar cita-cita lo jadi lebih terarah dan terukur. Pada akhirnya gak ada jalan pintas, tapi percayalah, semua usaha dan perjuangan lo bakal terbayar lunas. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ngedukung perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.